Oke, kita lanjut lagi nih ngoding apa nih kita aplikasi perpustakaan kita kan ya. Tapi apa lagi ya? Oh iya, kita sebetulnya kemarin udah nyoba bikin login kan ya. Login sama video episode bikin login doang anjir. Coba ya, send. Nah, kalau kita balik ke halaman login kan nggak bisa nih ya kan? Karena udah masuk. Sekarang kita fokus ke dalam CRUD-nya si buku ya. Jadi ya halaman CRUD ya. Yang pertama yang perlu kita siapkan di sini adalah kita akan bikin tentu aja table kan ya. Anjir, suara gua kayak apa tuh? Oke, di sini gua udah buka di VS Code kayak biasa. Terus gua ada halaman buku kan di sini ya. Oke, jadi caranya gimana nih? Misalnya gue pengen bikin div, boleh bebas aja ya, terserah gue ya kan. Tapi gue biasanya bikin banyak div gitu karena kadang kita bikin perlu nge-wrap gitu. Misalnya di sini ada Maxway gitu, Maxway-nya berapa ya? Screen AMD boleh gitu ya. AMD itu sekitar 1024 kalau nggak salah. Jadi kalau lu punya laptop yang 1024 itu dia akan full screen, akan full dia. MX Auto gue pengen ke tengah kalau dia kegedean gitu ya layarnya gitu. Terus PY 4 supaya dia nggak nempel-nempel amat gitu. Terus di sini ada P gitu, terus gue bilang teksnya LG boleh, terus fontnya medium. Lalu di sini misalnya list buku. Nah, kayak gini ya. Sangat menarik sekali. BTW ini lu kalau lu bingung ini ngubahnya di mana, lu bisa ngubahnya di dalam file yang namanya index.html. Misalnya aplikasi perpustakaan. Aplikasi perpustakaan. Lu kalau mau ganti ikonnya di sini boleh ya. Jadi nah ini. Kadang perubahan-perubahan kecil itu bisa menyenangkan kita kan. Meskipun ya menarik aja gitu. Karena ternyata kita punya kekuasaan buat kayak gitu. Oke. Di bawah sini gue pengen bikin button gitu ya misalnya buat PY berapa ya? 2 PX4 PG green 600 text white. Nah, ini. Di sini misalnya tambah kayak gini. Set, mantap ya. Lalu misalnya gue pengen bikin rounded aja lalu MD kayak gini. Mantap ya. List buku lalu di bawahnya ada tombol tambah. Ini kayaknya gue satu aja cukup gak sih? Kayak gini nih. Oke ya. Terus di bawahnya sini ya gue pengen bikin table. TRTD. Tablenya kayak biasa W full ya. W full artinya lebarnya full. Kalau lihat di sini lebarnya full. Terus di bawah sini ada misalnya nomor. Lalu di bawahnya ada judul gitu ya. Bukan ISBN gak sih? ISBN tuh ada kita nih. ISBN kan. Terus ada judul ya gak sih? Judul. Ada juga deskripsi ya kan. Ada juga apa ya? Aksi gitu. Misalnya kalau kita mau delete, mau ngedit gitu ya. Kita punya kan edit sama delete kalau nggak salah. Nah, kayak gini ya. Mantap kan? Mantap banget gak sih? Tes gitu. Kalau lu pengen nambahin border itu bisa kayak gini kelas gitu ya. Border gray 200 gitu. Gue pengen PX ini berapa ya? 2 kali ya. Biar nggak terlalu gede amat kayak gini kan. Nah, mantap ya. Terus di sini lu copy aja boleh. Lu copy aja di sini. Tes. Nah, terus biasanya di sini kalau header tuh ada BG-nya tuh agak beda tuh. BG-nya kita bisa bikin background-nya 100. Terlihat keren sepertinya. Bentar, ini gimana kalau screen-nya kita ganti ke LG aja? Boleh. Tapi MD juga boleh sih, aman-aman aja sebetulnya. Terus ini kan akan panjang nanti ya. Bentar, ini gue perlu kasih border MB ya, margin button. Jadi dia ada space di sini. Oke ya. Sepertinya sudah mantap di sini ya. Udah keren ya kan. Terus ngapain bang? Ya udah. BTW gue lupa ya. Gue tuh udah ngejalanin Quarkus gue ya. Jadi lu lihat di sini Quarkus ya kan. Kalau lu bingung kok ada Quarkus ya. Memang ini adalah series buat bikin aplikasi pakai Quarkus dan Vue gitu kan. Jadi
jangan bingung nih apa lagi. Jadi sebetulnya series back end terus nyambung ke front end gitu kan. Jadi memang nggak sesuai dengan playlist kali ya. Terus ngapain ya tadi ya? Oh iya. Ini di jalan ya kan. Terus kita kan pengen ngambil data ya. Data kita ngambilnya gimana tuh bang? Jadi di sini ada script setup gitu ya. Di sini gue pengen nge-import HTTP itu dari yang namanya adalah client, lalu HTTP client. Karena kita udah bikin tentu aja ya kan. Jangan bingung apa lagi. Ini lalu di sini ada ref dan on mounted yang kita ambil dari yang namanya view. Nah, mantep banget dah. Oke, terus ngapain tuh? Kita bikin satu method namanya get books gini. Asing gitu. Asing tuh apa bang? Asing itu asing ya. Kita tuh sudah asing gitu. Sudah terlalu asing untuk bicara lagi. Jadi asing itu adalah supaya tidak terjadi blocking ya, thread blocking ketika memanggil API, maka diperkenalkanlah yang namanya async ya. Dibanding kita menggunakan callback, yang mana callback itu kayak gini nih callback nih ya. Get misalnya bla bla bla, lalu then nih. Setelah itu then kita ngapain lagi gitu misalnya, lalu then lagi gitu. Ribet lah ya. Misalnya sistemnya callback, tapi kalau dengan async ini kita bisa ngoding kayak biasa. Orang normal gitu ya, respon gini, await gitu, HTTP, get API, kok API book ya nggak sih? Lu buka nggak postman-nya? Postman-nya di sini kan? Nah ini nih postman kita nih, books ya. Kayak gini aja kayaknya ya. Terus, nah kita ngodingnya kayak biasa kan normal. Padahal secara thread nggak normal, ini dia menggunakan sistem yang callbackan juga sebetulnya ya. Oke. Ngapain ya? Kalau lu konsol respon ini, terus di sini on mounted. Kemarin gue udah jelasin ya, jadi lu harus tahu nih. Gue udah bilang bahwa mounted ini artinya komponen ini ditempelin ke DOM dan tampil ya. Jadi kalau nggak tampil tapi kita dibuat itu belum dipanggil on mounted ini. Ya, kalau masih pakai VIF. Ribet lah pokoknya mounted itu adalah ketika sudah tampil di sini. Nah, gitu ya. Oke. Jadi kalau gue refresh tes gitu, belum login ternyata ya. Send.id. Nanti kita akan bahas ya. Karena tadi kan sebetulnya login, cuman ketika manggil di sini dia tokennya udah expired sebetulnya. Nah, ini. Oke. Kalau lu lihat di sini network ya. Network gue coba kecilkan aja ya biar terlihat. Nah, ini ada datanya ya. Kita dapat ISBN, title, description, and stocks. Oke. Lalu ngapain? Nah, di sini kita bikin yang namanya adalah apa ya? Books gitu. Reference adalah sebuah array. Lalu di sini ada books loading. Nanti gue jelasin fungsinya buat apa. Jadi di sini kalau lihat di sini di konsol kan muncul ya data nih. Nah, datanya tuh di sini. Jadi bukan di dalam. Jadi ketika lu dapat responnya itu bukan langsung data ya, tapi ada config ya kan di sini. Ada jawaban namanya header ya kan. Ada request yang kita kirim, ada status teks gitu ya. Jadi yang kita pakai adalah box ini kita akan isi dengan respon titik data. Gampang kan? Oke. Lalu di sini lu scroll ke bawah, lu bikin lagi satu table ya kan, satu row. Kita hapus aja backgroundnya. Lalu kita looping P4. Ini adalah cara looping. Ya, cara looping. Terus lu namain variabel lu bebas IDX gini IN. Ini gue suka pakai kayak gini aja ya, karena malas banget gak sih lu nulis kayak gitu, ribet anjir. Sebetulnya paling bagus adalah ini gue menyontohkan hal yang buruk ya, harusnya buka kayak gini aja ya. Oke. Nah, bisa dilihat di sini kita akan ngambil dari box ya kan. Ini box nih yang di sini nih. Box isinya apa bang? Box itu isinya ini nih, dapat dari respon ya. Kau gimana caranya? Ini ngoding, ini kanan akan desain ke kiri ya kan. Nah, gitu ya. Oke, siapa tahu gak ngerti JavaScript kan. Box. Oke.
Kalau lu simpan, lu lihat tiba-tiba muncul satu row. Row apa nih? Ya row sini, row ini ya kan. Jadi ketika lu di sini, gue pengen nomornya itu diambil dari IDX plus 1, terus books ISBN, lalu di sini ada book title, lalu ada di sini ada book.description, lalu di sini ada aksi. Nah, sangat-sangat mantap kan, dapet lah datanya kan, ISBN, judulnya, lalu deskripsinya itu juga dapat. Tapi supaya deskripsi ini nggak makan tempat, gue pengen supaya min w ini gue set misalnya 10 aja, enggak, jangan dah, 3 amat, 10 doang, mungkin 24 gitu, max w nya 24. Nah gini. Terus di sini gue tuh pengen supaya ketika dia overflow y gitu ya kan, y tuh horizontal ya, nggak sih, x kali sih, screen gitu, scroll, sorry. Oke, sip. Terus di sini gue pengen semuanya dengan settingan yang sama. Menurut lo akan kayak gimana? Oke, ini kayaknya kita pindahin aja ke bawah dah ya. Coba bisa nggak jadi banding bawah nih? Nah ini, bentar, ini jangan-jangan karena memang ini nih max w nya gue coba ke 56 ya. Gue ekstrimkan nih max w ke 56. Nah bisa juga, tapi dia ini nggak ini nih bilang, berarti ketika overflow y gitu ya, scroll, bukan y nggak sih, x gak sih, y bener ya, sorry guys. Nah ketika di scroll bisa nih, set ya kan, supaya apa, supaya kita tuh nggak ribet-ribet ya kan, nggak ribet apa bang, nggak ribet. Kalau kepanjangan terus nanti dia nempel dempet kan males banget gak sih. Terus di sini apa ya, kayak gini doang ya nggak sih. Terus di sini supaya dia nggak terlalu pendek, kita setting aja misalnya 14 gitu kan. Nah kecil kan, ISBN segitu nggak apa-apa. Lalu deskripsi gue pengen bikin ke 96 boleh ya kan. Ketangkep lah bahwa lebarnya itu adalah tak terbatas gitu ya. Kita bisa menganggap kayak gitu kan. Power kita tuh absolute. Button gini, gue pengen bikin button buat ngapain ya? Buat ngedit sama buat ngedelete kali kan. Ya gak sih? Wah, gue masuk situ lagi tadi. Nah, ini udah gak login lagi tuh. Cuman 10 menit doang kan. Gak apa-apa dah. Kita PY gini, lalu tadi PY nya berapa ya? Kita pengen standarin aja semua buttonnya kan. Misalnya di sini red gitu. Gue sebetulnya pembenci warna terlalu ini ya, terlalu kontras. Jadi kalau gue tuh lebih suka temanya kalau hijau ya hijau aja, yang terlalu mentereng gitu. Jangan sampai warna lain tuh mentereng juga. Iya gak sih? Lu pernah mikir gitu gak sih? Kayak ngapain kita harus ini apa, menterengkan sesuatu gitu. Ini kayak, aduh, gue tuh harus ngapus apa nambah ya? Lu lihat gak sih desainnya tuh? Ini gue mau hapus apa nambah nih, ya kan? Karena kalau lu lihat mata ini terfokus ke dua tempat, tambah dan hapus. Padahal yang sebetulnya yang pengen lu lakukan adalah fokuskan kepada pertambahan buku, ya kan? Harusnya ini dong yang lebih keren, yang ini biarin aja warnanya tuh nggak prominent gitu, supaya dia tuh nggak ngehajar matanya si user kan, ya nggak sih? SM ini font medium aja gitu. Kayak gini terlihat keren kan. SM aja ya kita teksnya supaya nggak terlalu gede dan makan tempat. Oke, lalu di sampingnya gue bikinkan edit. Teksnya gue pengen bikin white. Kok white sih, yellow nggak sih? Yellow gini tuh kayak gini. Gue tuh gak suka karena gue tuh lebih suka kayak gini. BG-nya itu gue bikin aja warnanya gray gitu. Misalnya 200 boleh, tapi teksnya biarin pakai warna aslinya dia. Nah kayak gini ya nggak sih? Nah ini kayak gini, gimana menurut lo? Jadi dia nggak kepecah gitu fokusnya. Ini MR1 aja boleh, 2 juga boleh. Nah, atau pakai grid boleh juga gitu, bebas aja. Tapi dengan begini kan kita bisa ngeliat nih
dia nggak terlalu fokus kan ketika mau edit atau hapus. Tapi kalau lu punya user lu adalah mungkin usernya adalah orang-orang tua gitu ya, yang mata mereka tuh susah melihat itu, lebih bagus memang warnanya nggak apa-apa, kerangin aja semua. Karena biasanya kalau lu ngasih tutorial, lu nggak akan bilang kan bahwa mas atau pak atau bu gitu, tekannya itu yang warna merah gitu ya, atau tombol yang tulisannya hapus. Kan dia susah ya baca ini hapus apa, yang mana nih hapus nih, sama-sama warna abu-abu kan. Nah, bagus memang kasih warna aja, bedain warnanya. Bu, hapusnya itu pakai warna yang merah. Kalau edit itu pakai yang warna kuning gitu ya. Nah itu biasanya khas banget Bootstrap. Tapi gue nggak mau kayak gitu ya, biarin kan lu yang mempusingkan itu. Tapi dari segi desain gue selalu melihat kalau memang usernya orang tua, jangan dibikin begini. Ini kan terlalu banyak tombol ya. Kalau mau nampilin buku, list buku aja gitu. Kalau mau nambah ya nambah aja. Jangan digabung kayak gini nih, pusing kan. Bikin aja di sini 2 tombol ya kan. Lu mau menambah atau mau lihat data gitu kan. Ya nggak sih? Karena ngapa jadi curhat anjir. Oke, gini doang kan ya kan. Oke, terus ini udah muncul kan datanya ya. Oke. Sekarang kita pengen tambah tambah buku. Jadi lu bisa pergi ke sini, gue pengen bikin add gitu ya, template. Nah, lalu di sini di router ini gue tambahkan namanya import book add gitu ya. Nanti kita akan melihat implikasinya ketika kita menggunakan import seperti ini ya, di ke depan aja ya, di masa depan ya. Book add gini, lalu book add gini, kalau komponen gini. Oke, lalu di sini gue pengen ketika button ini diklik, ya kan? Mana nih ini? Ya sih, ini kan tambah ya. Karena dia button, gue bisa ubah aja ke router link ya. Gue arahin ke yang namanya book.add, ya nggak sih tadi? Terus router link. Balik ke sini, gue coba klik tes gitu. Nah, nggak pindah dia. Kenapa nggak pindah? Karena kalau lihat di sini, book add itu gue malah indeks, harusnya add kan. Nah kan klik, nah add, mantap ya guys, mantap banget kan, mantap lah. Terus di sini gue pengen bikin template di situ, misalnya class create-nya aku class create max w-nya gue pengen bikin sm aja, lalu apa ya, mx auto mungkin ya. Jadi di sini kalau lu lihat lorem itu adanya di sini nih. Nah di tengah-tengah sini. Kita perlu apa aja sih ketika create tuh? Bentar, kita lihat Postman dulu ya. Books create itu kita perlu ISBN, title, dan description. Oke. ISBN, title, description. Oke, di sini gue berarti bikin gini aja ya. Lalu gue bikin grid calls itu satu aja, gapnya adalah 3. Lalu di sini ada label gitu. Mungkin kemarin ada protes tuh label, lah harusnya label bang, bukan P gitu ya. Ini karena biar enak aja gitu. Misal di sini ada apa ya tadi ya, judul ya, judul gitu. ISBN dulu nggak sih? ISBN gitu. Di sini ada input gitu. Lu kalau input, kalau lu mau menyederhanakan sebetulnya bisa pakai di Tailwind itu bisa kita supaya nggak nulis kayak gini-gini nih, kita bikin sederhana gitu. Teman, gue termasuk orang yang malas bikin begituan ya. Karena nanti kalau ada perubahan dikit aja akhirnya ngimpact ke semua tempat yang kita harus lihatin satu-satu. Ini bener gak pakai kelas yang ini gitu. Oh iya, ini kan gue pengen bikin form ini ya, form input ya. Lu bisa pergi ke out, lu copy yang di sini nih, yang di apa? Yang di email nih. Karena kan kita malas ya ngetik hal yang sama kan. Kita kelas aja gini. Nah, gini. Lalu placeholder misalnya ISBN. Nah, kayak gini ya. Oke. Lalu di sini gue bikin juga ini apa ya tadi ya? Judul ya. Judul. Lalu di sini ada description. Gue description gue taruh di text area aja. Ini.
Jadi di sini ada text area, ini juga text area. Nah, kalau lihat di sini ada space kan ya, karena memang lu membedakan garis ini, nanti di dalam ini akan dianggap sebagai isinya. Nah, aduh, login lagi. Seren.id admin. Oke. Terus gue pergi ke tambah. Nah, muncul di sini. Placeholdernya adalah deskripsi. Sip. Oke, kayaknya kita harus ubah token kita ya expired supaya kita nggak bolak-balik terus. Kita pergi ke sini, kita pergi ke out resource. Kita ganti di bagian sini nih, tambahin expired at, kita bilang aja instant.no plus 1 chrono days gitu ya. Tambahin 1 hari. Jadi nanti expirednya 1 hari. Terus kalau gue coba login, go out, terus coba send. Ini gue copy ya. Kita lihat expirednya harusnya sekarang jadi 1 hari kan. Terus JWT reader ya. Kita pergi ke coba gini ya. Nah, ini. Lu lihat expirednya. Oh, nggak ada waktunya ya. Coba ini. Expirednya ini. Expirednya itu di jam tanggal 28 Juli jam 23. Berarti sekarang tanggal 27. Ya bener, 1 hari. Oke, sip. Kita login sekarang 1 hari, kita punya 1 hari buat mengcoding ini. Oke. Lalu kita klik yang tambah ya kan, di sini ada ISBN, judul, deskripsi ya kan. Terus di bawahnya udah tinggal bikin button aja kan. Div ini lalu button kelas py1 px2 text xm gini, lalu bg green kayak biasa, text white. Terus di sini misalnya tambah gitu ya. Nah, terus bentar, ini gua nggak suka ya, kita klik gedein dah. Nah, gini ya. Terus ini lu lebih setuju mana? Ini lebar atau enggak? Kayaknya kita lebih bagus gini. Kita bikin grid di sini kan. Grid calls 2, gap 2 supaya nanti ada tambah dan juga batal. Tapi kalau batal ini supaya dia nggak prominent, kita harus hajar dia pakai kayak gini. Nah, batal kan? Ya nggak sih? Supaya kita fokuskan kepada tombol tambah di sini. Menarik. Dan ini sebetulnya gue tuh pembenci shadow. Nah, jadi kayak gini. Terlihat sekali di sini sekte-sekteannya kan. Oke. Maka di sini user akan bingung, ini halaman apa ya kan? Lebih bagus di sini memang kita tambahin aja satu pertanda ya. Misalnya tambah data buku gini. Terus di sini teksnya teks LG aja, lalu font medium. Nah, kayak gini, tambah data buku. Terus di sini gue pengen bikin MB5. Kayak gini. Terus di sini karena MB5 gue pengen PB juga 2, border B, border gray, lalu 400 border dashed. Nah, mantap gak tuh ya kan? Keren banget gak sih? Apa lagi yang keren? ISBN, judul, deskripsi ya kan? Sebetulnya memang ini tuh terlalu lebar gak sih? Ketika dia punya PX4 itu terlalu jelek. Coba 2. Kayak gini lumayan ya, atau 2,5. Nah, gini nih. Terlihat lebih rapi kan? Terus atasnya ini supaya dia nggak nempel banget, kita bisa bikin PY5. Nah, kayak gini. Terlihat oke nggak sih? Lalu bordernya kayaknya gue kecilin aja dah ke 200. Nah, kayak gini. Oke, lalu ketika klik batal ngapain? Ketika klik batal, kita coba router link aja ke to, name-nya adalah ke book. Jadi router link. Router link harusnya tadi. Sip. Ketika klik batal dia akan ke situ. Bentar, di sini ada harusnya ke blok dulu aja. Lalu di sini juga ke blok. Blok itu apa ya ininya? Display block.
text center. Nah ini, oke, klik, klik tambah. Nah muncullah ke sini. Intinya lu bisa improve ya, cuman kita fokus sekarang ke sistem kita. Tambah buku ISBN, judul ISBN, kok ISBN juga. Harusnya deskripsi nih, deskripsi. Oke, terus ngapain nih? Ngapain ya? Oke, kita bikin di sini script setup gitu ya. Lalu kita import kayak biasa HTTP gini from client tadi ya. HTTP client gini. Lalu di sini gue pengen bikin ref aja ya. Lalu from view. Lalu apa lagi nih? Router kali ya. Routernya bukan dari sini dong. Router itu dari use router from view router. Nah ini. Lalu di sini ada router, use router. Sip. Jadi di sini gue pengen bikin const data form gitu ya. Ref gini sih. Ref gini. Lalu ada apa aja tadi? ISBN ya kan. Lalu ada title. Lalu ada description. Gini. Jadi nanti ketika const on click submit ini, on click submit gitu kan. Gue coba asing aja kayak begini. Jadi ketika diklik submit, gue pengen diisinya dari sini nih kan. Ini kan gue ganti aja ke form kan. Klik dot prevent, klik submit. Bawah sini gue ganti juga ke form. Ini gue ganti ke tipenya adalah submit. Terus semuanya gue bikin required juga. Sip. Jadi kalau ditambah tes ya kan. Mana tambah? Kok nggak bisa dia? Prevent on click. Kok nggak bisa on click submit? Oh, submit. Salah. Nah, dia kayak gini. Oke. Terus ngapain nih? Kita coba isi, tapi sebelum itu kita akan lihat di sini ada sebuah form submit loading gitu ya. Kayak biasa aja kita bikin yang hal yang simple gitu. Meskipun terlihat redundant, tapi kita sangat menikmati itu, redundancy itu. Disabled gitu, lalu ketika dia loading, kita bikin BG-nya opacity-nya ke 50, lalu ke kursornya not allowed. Ini boleh. Lalu kita bikin ini begini, sip. Lalu gini, tambah atau simpan menurut lo? Simpan aja kali ya. Ini. Lalu ketika login kita bilang loading atau processing. Ini. Kayak gini, set kayak begitu. Oke, sip. Lalu di atas sini kita coba bikin try aja, lalu ketika dia mulai, lalu catch-nya, kita gak akan bikin catch-nya dulu aja ya. Kita akan fokuskan kepada bisnis kita dulu aja. Kayak gini. Lalu kita bikin await HTTP, lalu ke post gitu. Lalu ke books ya. Coba kita balik lagi ke postman kita, ke codingan kita. Kita pergi ke halaman buku ya. Nah ini. Kalau dilihat ini dia sepertinya aman ya. Buku ya kan, di sini ada create book. Oke. Kita lihat ada title description. Oke ya. Kita coba di sini dengan datanya dapat dari data form.value. Oke, kalau berhasil ngapain? Kalau berhasil berarti kita perlu bikin apa ya? Bikin mungkin ini kali. Teks di sini kali ya. Supaya mengindikasikan bahwa datanya udah berhasil tersimpan. Berarti di sini gue pengen bikin misalnya apa ya? Sukses message gitu ya, ref. Jadi nanti ketika udah berhasil, gue pengen bikin message di sini adalah data buku berhasil disimpan. Oke. Sip, mantep. Lalu di sini di bawahnya gue pengen bikin div kayak gini. Lalu ada div juga. Ada BG ini adalah green gini. Berapa ya? 100 aja kali ya, text green 800. Lalu di sini ada strong misalnya
berhasil gitu ya. Lalu kita ambil dari gini. Tapi dia muncul hanya dan jika kalau sukses message-nya itu nggak sama dengan empty string. Oke, coba kita lihat ISBN gitu ya. Lalu namanya adalah hello. Ini adalah buku Hello dari Terelie. Coba simpan. Klik OK. Dilihat di sini ada bilang bahwa gagal ya. Memang belum kita buat. Data form ini kita perlu isi pakai apa ya? Pakai ini ya, pakai form kita. Jadi V model ISBN gini. Lalu di sini ada V model data form ke apa ya? Title ya. Nah, ini. Lalu V model untuk description. Oke, sip. Jadi ada ISBN gini. Lalu hello. Buku Hello dari Terelie. Coba simpan. Nah, berhasil, data buku berhasil disimpan. Mantap sekali ya. Kita bikin di sini ada P juga boleh gini ya, P gitu. Supaya terlihat keren. Nah, ya kan? Nah, dia akan ke bawah. Terus di sini gue pengen bikin P2 lalu rounded. Nah, terlihat keren kan? Lalu di sini misalnya terlihat bagus. Sekarang ketika sudah dikirim lalu berhasil, gue pengen bikin di sini reset form kali ya, supaya form kita ini reset. Kalau lihat kan udah berhasil tapi formnya tuh nggak reset gitu. Jadi di sini ada data form value ini gue set ISBN-nya ke kosong lagi, lalu title-nya juga gue kosongin lagi, lalu description juga gue kosongin lagi. Oke, jadi nanti ketika sukses gue reset formnya kayak begini. Misalnya ISBN gitu. Lalu namanya adalah Matahari Minor. Buku dari Terelie lagi. Coba simpan. Nah, data buku berhasil disimpan dan semuanya udah kembali normal. Kalau kita balik ke sini, datanya berhasil disimpan. Bentar, ini buku ini belum gue pakein login ya, lalu loading ya. Jadi di sini gue bikin books loading ini value-nya ke true. Lalu ketika finally books loading ini gue set ke false. Jadi nanti di sini nih ada tr. Lalu di sini gue pengen ngambil TD-nya dapat dari sini ya kan? Atau nggak apa-apa, kita pakai TD yang nggak usah pakai ini dah, minan gitu. Jadi kayak gini. Terus di sini ada div gitu, kelas H-nya adalah 2, lalu E-nya adalah full, namanya adalah BG-nya gray 300 animate full set gitu. Jadi nanti di sini ada kayak gini. Nah, terlihat seperti loading kan? Coba gue ganti ke 4 biar lebih gede. Nah, gini. Terus gue pengen bikin rounded full. Lalu di sini gue pengen V for I in 1 2 3 4 5. Nah, keren kan loadingnya? Terlihat seperti mantap banget. Terlihat keren nggak pokoknya. Jadi ini akan tampil if tampil kalau loading. Nah, ini books loading. Lalu di bawahnya gue pengen bikin template kayak gini. Coba kayak gini. Ini VLs. Nah, oke. Ini bentar, ini bukan TR dong, template harusnya. Nah, set. Mantap banget ya. Coba gue tambah, lalu gue coba klik yang ke slow aja. Coba batal. Nah, dia muncul lagi nih, shimmer. Mantap banget ya. Tapi kalau lu mau shimmernya nambah, misalnya jadi berapa ya? Jadi 5 gitu boleh aja. Misalnya di sini gue bikin template aja ya. Template gini. Lalu gue bikin kayak gini. Nah, ini lalu di sini ada V for I in 5. Nah, dia akan 5. Nah, jadi kalau gue tambah terus gue coba ke slow, gue batal. Nah, ada
seperti loading ya, seperti loading. Misalnya di sini ada PY 1 gitu ya. Coba gua pergi ke no throttle lagi, coba tambah, pindah ke slow, batal. Nah, terlihat seperti ada loading.